Basic itu di basic Montessori itu saya belajar selama 2 bulan. Belajar selama 2 bulan dan saya kira pelatihannya teh biasa we gitu ya, nggak ada tugas. Ih seru gitu ya. Kita mah ada seru-seruan aja. Ternyata ibu kesiksa di Montessori itu ya. Jadi disiplin selfie, grace and courtesy, semuanya kita dijungkir balikan di sana. Dan saya merasa, loh kok seperti ini ya Montessori teh gitu ya. Kepingan pajal saya tuh istilahnya saya sudah dapat 100% hanya untuk menggabungkan saja. Ternyata tidak. Nah, ini yang menjadikan yuk kita berbagi sharing ilmu dan ternyata tidak harus mahal sharing ilmu teh ya. Tapi kalau bukan untuk dijadikan bisnis mah cuman kita ya udah bisnisnya kita royaltinya Allah yang menghitung gitu. Untungnya ketemunya sama Bunda Iin yang satu frekuensi vibes-nya sama, sama Kak Adi Pamungkas vibes-nya sama, tidak mengutamakan bisnis dalam pendidikan. Kak Pran, apalagi kalau Kak Pran mah dikirim kemana-mana saya paling lihat mengurusinya. Butuh dana berapa gitu ya. Dia nggak pernah memunculkan dana. Nah, jadi saya tuh terinspirasi oleh beliau-beliau sih sebenarnya untuk belajar. Di sini saya bertemulah dengan Montessori yang saya inginkan. Saya sekarang sedang menempuh untuk diploma Montessori karena saya insya Allah akan mendirikan sekolah Montessori, eh, dan syaratnya dari Ikatan Montessori Indonesia, kepala sekolah untuk sekolah Montessori itu wajib diploma Montessori. Di situ saya tertarik untuk mengikutinya dan alhamdulillah baru kemarin selesai ujian filosofi Montessori 1 bab, makanya saya tidak Kak, bab 5 area dan lain sebagainya sudah dipelajari di basic Montessori, tapi saya belum berani untuk mengupasnya baru sekarang karena mungkin kemarin habis ujian jadi masih ada lah ilmunya. Ayo Kak, masih ayat nunararape kalau kata bahasa Prancisnya, masih ada yang nempel, masih ada yang ini, karena kan kalau seusia jelita seperti saya, kalau bahasa Prancisnya barho gitu ya. Jadi mumpung masih anget, yuk kita garap tentang filosofi Montessori. Oke, sudah siap dengan alat tulisnya? Kalau sudah siap, kita akan dengarkan dulu. Kita akan dengarkan dulu penjelasannya. Ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, nanti kita di belakang. Ya, jadi kita selesaikan dulu. Pertanyaan silakan ditulis dulu. Pertanyaan silakan ditulis dulu. Jadi jangan memberikan pertanyaan di tengah. Siap ya? Setuju ya? Setuju. Oke. Setuju begini. Pokoknya kita bahasa isyarat. Ini yang harus pertama kita lakukan di kelas Montessori itu irit bahasa. Kita harus selalu memakai isyarat kepada anak pun seperti itu. Kita memakai isyarat. Jadi kalau misalkan si anaknya berisik kayak kemarin, saya greget banget ya. Gimana sih kalau ada anak yang lari? Apakah kita harus ikut lari? Nggak boleh gitu kan. Mau mengejar pun kita juga harus gimana ya? Karena itu komitmen kita loh. Tidak boleh lari kalau itu memang keadaannya di dalam kelas. Gitu ya. Jadi minim pergerakan yang membuat orang itu tidak nyaman, membuat anak itu tidak nyaman dan biar konsentrasinya itu tidak boleh kalau di kelas Montessori. Oke, kita kenalan dulu yuk. Siapa sih Mak Montessori ini ya? Ini teh nggak tahu buyutnya saya atau siapa Mak Montessori ini jadi bikin penasaran saya. Nama lengkap beliau adalah Maria Tekla Artemisia Montessori. Beliau dokter dokter perempuan pertama dari Italia. Jadi di Italia itu pada masa Montessori ada dewasa
Itu belum pernah ada yang namanya dokter itu seorang dokter itu perempuan. Baru Montessori yang satu-satunya dokter perempuan dan itu pun beliau menangani untuk kejiwaan, terus untuk karena waktu itu karena masih zaman Perang Dunia Kedua ya. Jadi masih banyak anak-anak yang depresi, mentalnya terganggu, banyak ibu-ibu yang eh, apa ya karena mungkin pengaruh dari perang tersebut jadi banyak orang-orang yang mentalnya terganggu. Nah, di situ beliau itu melihat kok anak-anak itu diperlakukan seperti itu ya. Jadi si anak-anak itu dipasung seperti yang kalau di kita kan suka ada ya anak yang kurang mentalnya dipasung. Nah, sama seperti itu dan Montessori pun kok keadaannya seperti ini kok mereka tidak difasilitasi, mereka tidak belajar seperti orang yang lain. Kalau mereka kebanyakan orang-orang depresi, terus orang-orangnya diperlakukan seperti itu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, bagaimana keadaan negara kita? Itu yang mendorong Montessori ingin memfasilitasi anak-anak, terus anak-anak remaja, anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang mengalami cacat mental saat itu. Jadi Montessori ini masuk ke dalam dunia mereka sebagai dokter. Dia lalu dia eh, berinteraksi, mengurus mereka dan banyak perubahan ternyata. Dan Montessori sebentar, ini ada trouble di sini. Mendirikan sebuah sekolah yang bernama Casa de Bambini. Nah, itu sekolah beliau, pertama kali sekolah yang beliau dirikan di negaranya. Kita langsung ke quote-nya. Mohon dikeatasin sedikit, Bang Host. Oke, siap. Terima kasih. There are many uh, uh, who hold as I do that the most important period of life is not the age university studies. Artinya, ada orang yang berpegang seperti saya bahwa periode terpenting dalam kehidupan bukanlah usia studi universitas, tetapi yang pertama adalah dari lahir, dari sejak lahir 0 sampai 6 tahun katanya. Di situ disebutkan di quote Montessori, the period of birth to the age of 6. Nah, ini adalah usia usia krusial untuk anak harus mendapatkan pendidikan yang benar-benar alamiah, mengasah natural mereka. Karena saat itulah kecerdasan manusia itu sendiri alat terbesarnya. Di situ disebutkan, for that is the time when man intelligent itself. His greatest employment is being formed. But not only his intelligence, the full totality of his physical power. Jadi bukan hanya kecerdasan yang harus mereka asah, tapi juga totalitas dan kekuatan fisiknya. Jadi karena memang fisik mereka itu sudah dibiarkan begitu saja, jadi Montessori itu merasa khawatir, bagaimana dengan keadaan negara kita nantinya. Lalu eh, Montessori mengamati bahwa anak-anak belajar lebih baik ketika diberikan kebebasan dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, beliau terus mengobservasi bagaimana ini ya caranya supaya mereka itu kembali kepada keadaan normal dengan seadanya. Kalau kita kan sekolah sekarang udah enak ya, eh, tidak nggak apa-apa naik Kak. Tidak punya fasilitas sarana dan prasarana di ada bidang sarpras gitu ya, ada ini gitu. Nah, kalau zaman mereka itu kayaknya susah banget, tidak bisa dibayangkan karena mungkin sesulit itu.
Filosofi Montessori menekankan pentingnya periode sensitif dalam perkembangan anak dan menggunakan material pembelajaran yang dirancang khusus. Nah, ini yang membedakan metode Montessori dengan metode lainnya. Ada metode Manson, misalkan. Metode Manson tidak membutuhkan material, dia hanya membutuhkan buku cerita. Buku cerita yang high class, jadi yang ceritanya memang sangat luar biasa, kebalikan dengan Montessori. Montessori pembelajarannya harus menggunakan menggunakan material khusus yang dirancang untuk meningkatkan intelijensi anak. Nah, anak-anak diberi kebebasan untuk memilih aktivitas yang mereka minati dalam lingkungan mainnya. Oke. Nah, di sini ada piramida. Why? Ada child, ada teacher, ada environment. Jadi, apa sih hubungan antara tiga ini? Jelas ada hubungannya ya. Kalau di satu sekolah pasti ada guru, pasti ada anak. Betul ya? Tidak akan disebut satu sekolah kalau tidak ada guru, tidak ada anak. Ada anaknya, nggak ada gurunya, bukan sekolah dong, gitu ya. Ada gurunya, nggak ada anaknya, mau bagaimana gitu ya. Nah, di sini tapi kebanyakan di tempat kita, di satuan pendidikan yang ada, kita menggunakan metode ceramah atau directing teacher. Jadi guru mendirect, guru membimbing semuanya, digeret. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar menggambar. Siswa 30 dalam satu kelas semuanya menggambar. Dan gambarnya itu semuanya sama. Dan sama itu langsung ada instruksi dari ibu guru. Warna awan biru. Apa? Biru bu guru. Nah, itu beda banget dengan Montessori. Apa sih pengaruh perkembangan dan penyebaran Montessori? Montessori sendiri mulai dikenal secara internasional setelah memperkenalkan metode pendidikannya di berbagai konferensi pendidikan. Pada tahun 1929, ia mendirikan sebuah asosiasi Montessori Internasional atau AMI untuk melestarikan dan mengembangkan metodenya. Nah, kerennya dia itu ya, wanita superpower nih. Metode Montessori diterapkan di berbagai negara dan tetap relevan hingga saat ini. Dengan ribuan sekolah Montessori di seluruh dunia, hingga saat ini filosofi Montessori terus berkembang dan diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia dan di tingkat baik itu prasekolah maupun normal, ya. Di sebenarnya apa sih yang diwariskan oleh Montessori di pendidikan? Maria Montessori dikenal sebagai pelopor pendidikan modern yang menekankan pendidikan berbasis anak. Ini yang harus digarisbawahi. Maria Montessori dikenal sebagai pelopor pendidikan modern yang menekankan pendidikan berbasis anak, kebebasan belajar, dan pembelajarannya melalui pengalaman langsung. Nah, warisannya terus hidup dengan dalam metode pendidikan Montessori yang masih digunakan secara luas di seluruh dunia. Ia mengembangkan pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak berdasarkan pengamatannya terhadap anak dengan cara-cara secara alami. Jadi, menurut Montessori, tidak ada anak yang cerdas karena dia sekolah, dia mengenal pendidikan. Karena secara naluriah, secara alami, anak itu dilahirkan dengan kecerdasannya masing-masing. Hanya saja pendidikan berperan membantu, mengasah, mengembangkan, menumbuhkan kecerdasan itu sendiri dengan ritmenya, dengan sensorial-sensorial yang akan nanti kita bahas di depan. Sensorial apa saja sih yang ada di Montessori? Nah, oke. Hmm, sebentar Kak Adi. Masih di situ Kak Adi masih. Masih di filosofi Kak. Oke. The philosophy, the education of even of smile.
Oh, maaf. A small child therefore does not aim at preferring him for school but for life. Ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Pendidikan, bahkan seorang anak kecil, oleh karena itu tidak bertujuan untuk mempersiapkan hanya untuk sekolah. Jadi, anak kecil itu disekolahkan atau dikenalkan kepada dunia pendidikan tujuannya bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya mengenal materi-materi sekolah, tapi mereka itu harus dibekali untuk kehidupannya yang akan datang. Jadi karena perjalanan mereka itu kan masih panjang ya. Jadi mereka itu bukan hanya misalkan ayo melemaskan tangan dengan menulis, ya. Tapi apa sih tujuan menulis itu? Bagaimana mereka bisa menulis? Tahapannya seperti apa yang harus mereka lewati? Nah, itu ada di Absorbent Mind. Education is a natural process carried by the child and is not acquired. Pendidikan adalah suatu proses alami yang dilakukan oleh anak dan tidak diperoleh dengan mendengarkan kata-kata. Nih, Bu Guru kadang ya volumenya ada di do re mi fa sol la si. Nah, di si misalkan. Hei, awas Eta, jangan lari-lari. Anak itu nggak dengar. Mereka tuh nggak butuh yang seperti itu. Karena mereka itu bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi dengan pengalaman lingkungan. Dengan apa yang kita contohkan, dengan apa yang kita perbuat. Itu yang bisa lebih bermanfaat untuk anak-anak cepat ininya. Dan itu memang sudah saya terapkan dengan guru-guru ya. Ternyata iya benar ya, tidak jajarokan itu luar biasa, enak banget gitu ya. Jadi menyimpan energi itu lebih nyaman. We must help the child to act, will, and think for himself. Jadi kita harus membantu anak untuk bertindak. Ingat, kita harus membantu anak untuk bertindak, berkemauan, dan berpikir sendiri. This is the art of serving the spirit. Dan ini adalah seni melayani roh. Maksudnya, inilah kita tuh pelayan untuk anak-anak. Kita ada di situ bukan untuk membantu yang harus, ayo nah, ini pensilnya, ini krayonnya. Mereka itu harus mengambil sendiri. Karena dalam kehidupan, mereka itu nantinya harus mencari sendiri. Benar adanya, Allah sudah memberikan rezeki kita sesuai dengan porsi-porsinya kita. Tapi kan tetap kita harus usaha. Betul ya? Nah, di situ, saya kalau udah belajar filosofi Montessori, saya merinding banget sebagai seorang muslim. Semua disentil dengan kata-kata yang memang bukan kata-kata muslim, tapi Masya Allah, luar biasa. Seni yang dapat dipraktekkan dengan sempurna hanya dengan etika bekerja di antara anak-anak. Jadi, an art which can be practiced to perfection only when working among the children. Itu katanya ibu. Waduh, berat gitu ya. Kita lanjut ke Adi. Nah, peran lingkungan apa sih peran lingkungan untuk di pembelajaran Montessori ini? Jadi peran lingkungan itu karena memang tadi kan ada guru, ada ada guru, ada siswa, terus sekolahannya kan harus ada ya. Lingkungan itu namanya. Jadi si lingkungan itu ketika anak seperti misalkan ibu punya kamera foto. Itu kamera foto itu kita ibaratkan anak kecil. Kita masukkan ke laci. Apakah si foto itu akan merekam sesuatu, menangkap gambar? Mungkin tidak. Bukan mungkin, pasti tidak akan ada gambar yang bisa mereka dapatkan. Sebagai pengambil gambar, kita adalah foto. Kita adalah teacher, guru. Environment atau lingkungan itu adalah lingkungan sekitar yang akan kita foto. Akan berhasil kan? Jadi
Anak itu seperti itu. Montessori menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung eksplorasi dengan material pembelajaran yang dirancang khusus untuk merangsang indera pemahaman dan konsep abstrak. Nah, konsep abstrak ini masih ada di kelas Montessori awal. Jadi, kalau kita berbicara tentang abstrak itu luar biasa. Bagaimana anak-anak itu kalau misalkan kayak Kak Pran, yuk kita menulis di eh, udara gitu ya. Itu kan sesuatu yang abstrak. Anak 3 tahun itu belum bisa gitu ya. Jangan dipaksakan untuk seperti itu. Tapi kita boleh untuk mencontohkan supaya dia menyerap, supaya dia itu menyerap karena anak itu sifatnya absorber mind, menyerap informasi, menyerap data, menyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, mereka semua serap. Nah, di sini kita akan membahas prinsip Montessori. Prinsip Montessori mengidentifikasi bahwa anak-anak memiliki periode sensitif atau fase di mana mereka sangat mudah menyerap keterampilan tertentu seperti bahasa atau koordinasi motorik. Nah, di sini prinsip Montessori ada 4, yaitu respect for the children. Yang kedua, sensitive period. Yang ketiga, a free fair environment. Yang keempat, independence and discovery. Nah, kita jelaskan satu-satu ya ke bahasa Prancis. Oh, bahasa Jerman dulu ya. Karena kalau Prancis mah bahasa saya dengan Ibu Nelis. Perfect for respect for the child itu artinya menghormati anak. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah menghormati anak. Prinsip ini adalah salah satu inti dari metode Montessori, di mana anak-anak diperlakukan dengan rasa hormat dan diberikan kebebasan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan minat dan kecepatan mereka sendiri. Kecepatannya itu maksudnya kecepatan menyerapnya ya. Anak-anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan kemampuan untuk membuat keputusan mengenai pembelajaran mereka sendiri dengan dukungan dan bimbingan dari guru. Prinsip ini menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan serta minat anak masing-masing. Jadi, di kelas Montessori biasanya tidak ada rewriting, tidak ada pengkondisian kegiatan. Anak itu dihormati, benar-benar dihormati. Silahkan kalian akan mengerjakan apa hari ini. Tapi dengan 3 syarat. Satu, tidak menyakiti diri sendiri. Dua, tidak menyakiti teman dan orang lain. Yang ketiga, tidak merusak material. Itu syarat utama menggunakan metode Montessori. Dalam metode Montessori yang kedua adalah prinsip sensitive period. Ah, apa sih sensitive period ini? Periode sensitif anak adalah masa-masa perkembangan anak di mana mereka sangat tertarik dan siap mempelajari keterampilan atau konsep tertentu. Selama periode ini, anak-anak menunjukkan minat yang mendalam dan keinginan kuat ya untuk mengeksplorasi dan menguasai keterampilan tertentu. Terpecah banyak, Bu, sensitif period ini. Kita bahas secara global saja ya. Misalkan periode sensitif untuk bahasa. Untuk bahasa ini biasanya kita itu agak-agak teledor ya. Ketika anak 2 tahun atau 3 tahun belum bisa ngomong, baru kita was-was. Waduh, ini anak kenapa? Padahal tidak pernah distimulasi dari usia 0 sampai 3 tahun tersebut gitu ya. Jadi kalau menurut Montessori, periode sensitif untuk bahasa ini adalah dari 0 sampai 6 tahun, di mana pada masa ini anak-anak menunjukkan minat yang tinggi dalam belajar bahasa. Mereka akan menyerap kata-kata dan struktur bahasa dengan cepat
sehingga mereka bisa berbicara, memahami bahasa, minimal memahami bahasa yang ada di lingkungannya. Yang kedua, periode sensitif untuk keteraturan itu di usia 1 sampai 4 tahun. Boleh, Mangga, kalau mau mencatat. Anak-anak dalam rentang usia ini memiliki kebutuhan yang kuat dan keteraturan dalam rutinitas. Mereka akan merasa lebih aman dan nyaman dengan lingkungan yang teratur dan terstruktur. Bener ya, anak 4 tahun teh udah misalkan, Bunda, ai Lego di mana? Kok nggak ada di tempatnya? Itu teh mereka teh udah tahu tutunannya, strukturnya. Misalkan si temennya memasukkan Lego di box merah, harusnya ada di box biru, pasti ada yang protes. Atau kita menyimpan sapu, ibu cina kenapa ini sapu ada di depan, kan biasanya ada di belakang. Oh iya bu guru lupa, aduh jangan sampai seperti itu ya. Jadi di Montessori itu harus benar-benar dihindari karena ada periode sensitif untuk keteraturan di usia 1 sampai 4 tahun. Yang ketiga, periode sensitif untuk gerakan itu di 0 sampai 4 tahun. Selama periode ini, anak-anak sangat tertarik untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus. Motorik kasar dan halus, mereka juga berusaha untuk menguasai gerakan tubuh seperti berjalan, berlari, dan menangkap objek. Seperti contohnya kemarin tuh kasusnya, kenapa ya si anak teh yang lain mah sudah diam, tapi dia mah masih lari-lari setelah FGD itu dia masih mungkin dia butuh waktu untuk menghabiskan energinya. Ingat Bu, 0 sampai 4 tahun itu penuh dengan pergerakan. Jadi tidak bisa anak 0 sampai 4 tahun harus duduk yang lama, harus dengan sifat yang gitu ya. Kecuali nantinya mereka itu akan menjadi silent human mungkin ya. Jadi seorang pendiam mungkin. Ada kan yang pendiam dari kecil, sana ada si Atama cicingan dari kecil juga gitu ya. Jadi itu mungkin memang sudah bawaannya karena memang keteraturannya, tatanannya tidak diasah oleh orang tuanya. Terus ada periode sensitif untuk sensorial nih. Sensorial ini wah kita sekolah PAUD ini RATK Kober SPS ini kalah dengan kelas sensori. Benar ya Bu ya di mana-mana ya kelas sensori menjamur begitu. Ya Allah, sekolah saya mau diapakan? Sensitif untuk sensorial ini di usia 0 sampai 6 tahun, di mana anak-anak di periode ini menunjukkan minat yang besar dalam mengeksplorasi dunia melalui indera mereka dari indera peraba, indera perasa, indera pendengar, terus ada indera-indera yang lainnya kecuali indera Buchman. Oke, sensitif yang selanjutnya adalah untuk pengembangan sosial. Nah, di sini nih pengembangan sosial. Di pengembangan sosial ini yang dijadikan yang sekarang menjadi banyak menjamur ibu-ibu sosialita ya. Mungkin di masa ininya mereka itu tidak terpenuhi gitu ya. Jadi anak-anak pada usia ini mulai menunjukkan minat berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial, belajar tentang kerjasama, berbagi, dan empati. Jadi eh, di sini tahapannya masih belajar, Bun. Tapi kadang kita sebagai guru selalu memaksakan berbagi ya, ayo bagi temannya gitu ya. Eh, kalau di kelas Montessori itu tidak diperbolehkan. Kita harus tanya dulu, kamu mau berbagi nggak dengan teman? Jadi kita tidak boleh mendirect anak untuk berbagi. Kamu, oh itu kuenya banyak, bagi dong yang lainnya. Nggak boleh, Bu. Kalau di kelas Montessori harus kesadaran anak pokoknya. Jadi si anak itu kan belajar tipe belajar anak itu di usia 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 3 tahun itu dia ada di walaupun ada jasadnya, ada anaknya berwujud, mereka itu semua yang mereka kerjakan itu unconscious dalam keadaan tidak sadar. Jadi tugas ibu guru menarik ke kesadaran. Tapi awas ibu, kalau bahasa Prancisnya jangan ditenjrag. What the meaning ditenjrag? Jadi jangan apa ya, jangan dikagetkan supaya dia sadar. Hei bangun, sadar gitu. Enggak ya.
Jadi kita dengan bahasa cinta, language of love gitu ya. Jadi tarik mereka dengan kesadaran, tarik mereka dengan pekerjaan. Itu untuk di Montessori. Memahami dan menghargai periode sensitif ini sangat penting dalam metode Montessori karena apa? Memungkinkan guru dan orang tua untuk menyediakan lingkungan dan aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak pada setiap tahap perkembangan mereka masing-masing. Izin sebentar ya, Bu. Bukan mau minum. Ini mau tanda tangan dulu sebentar. Saya tunggu. Oke, lanjut. Metode Montessori. Yang selanjutnya adalah prepare of environment, yaitu lingkungan yang disiapkan. Bu Isa udah. Anak yang eh, usia jadi usia 0 sampai 6 tahun ini memang kita harus menyiapkan lingkungannya, men-setting lingkungannya, tapi men-settingnya itu beda dengan kelas-kelas yang lain ya. Montessori ini sangat ciri khas banget, sangat apa ya? Terstruktur semuanya terapi. Kalau di kita mah kan di sekolah-sekolah seperti di sekolah saya, sekolah konvensional itu dinding aja kan rame gitu ya, buricak burinong, ada gajah, ada semuanya segala segala binatang masuk ke kelas bu gitu ya. eh jadi kalau di kelas Montessori itu clear, semuanya bersih. Nah, dalam metode Montessori di di apa ya, di prepare environment ini atau lingkungan yang disiapkan ini adalah lingkungan belajar yang dirancang khusus untuk mendukung kemandirian anak dan memfasilitasi pembelajaran mereka. Ini ada beberapa aturan atau elemen bagaimana cara setting kelas atau pengelolaan kelas eh, supaya kelas kita teh Montessori banget gitu ya atau semi Montessori lah gitu ya minimal gitu. Ada keteraturannya Bu, ada ininya. Jadi yang pertama keteraturan dan keindahan. Montessori itu karena memang perempuan ya sama kita, kita itu mencintai keindahan. Sama kita Kak Adi juga sama mencintai keindahan, Kak Pran mencintai keindahan dalam bentuk yang berbeda. Keteraturan dan keindahan. Lingkungan yang disiapkan diatur dengan rapi dan estetik untuk menarik perhatian anak-anak dan mendorong mereka untuk belajar. Jadi kalau menurut Montessori, kelas yang sangat ramai di dinding, banyak hiasan, banyak apa, itu akan memecah fokus anak. Anak yang kinestetik akan tambah riweuh, akan tambah mereka tidak bisa diam karena terpengaruh oleh environment-nya, oleh lingkungannya yang kita siapkan. Hmm. Material ini biasanya bersifat sensorik, konkret, dan menarik bagi anak. Jadi indah. Oh maaf. Jadi keindahan yang dimaksud di sini adalah tata letaknya semuanya tersusun rapi. Nanti kita silakan di searching aja sekolah Montessori. Semuanya plat. Pokoknya mah sekolah Montessori itu bisa dibilang 100% hampir sama semuanya bentukannya. Karena ini sudah memang ciri khas, elemen ciri khas dari Montessori tersebut. Material pembelajaran yang tepat. Jadi ada material-material khusus yang disiapkan oleh Montessori. Seperti tadi benar untuk lepasan seperti low spark itu bisa dijadikan bahan material Montessori. Tapi ada material-material khusus yang namanya juga saya belum kenal banget karena belum kenalan, maksudnya belum punya. Jadi tapi baru berkenalan tentang namanya aja seperti pink tower, ring rod, terus golden bead kayak gitu itu eh, ada dirancang khusus ini untuk apa ya si pink tower yang kotak-kotak aja ternyata si kotak nyusun gitu ya pink tower itu ketika si pink towernya hilang aja satu itu tuh udah nggak bisa digunakan. Di kita mah dengan dipaksain ya hilang satu ge lah lebar gitu. Nah kalau di Montessori itu harus langsung diupkir karena itu sudah tidak berguna lagi. Nah itu kerennya Montessori. Jadi
Kenapa kelas Montessori mahal? Karena materialnya itulah yang jadikan mereka mahal. Yang selanjutnya adalah kebebasan dan kemandirian. Kebebasan dan kemandirian yaitu lingkungan yang disiapkan memungkinkan anak-anak untuk bergerak bebas dan membeli aktivitas yang mereka minati. Yang selanjutnya adalah kelas multi usia. Kelas Montessori ini biasanya mencakup anak-anak dari berbagai usia. Hal ini memungkinkan anak-anak belajar dari satu sama lainnya dan mengembangkan keterampilan sosial melalui masih itu sayang Kak Adi, sosial melalui interaksi dengan teman-temannya. Jadi kalau kelas Montessori itu tidak berdasarkan kelompok seperti rombel di kita ya. Jadi mereka itu eh, per 6 tahun. Jadi per kelasnya itu ada 0 sampai 6 tahun, terus eh, 6 sampai 12 tahun, terus 12 sampai 18 tahun, dan sampai 18 ke 24 tahun. Itu kelas-kelas Montessori. Jadi heterogen ya kalau kayak gitu teh ya bentukan kelasnya. Jadi 0 sampai 6 tahun itu nyatu aja di dalam kelasnya tuh berbarengan. Bagaimana ya teknik dan cara belajarnya apakah sama atau enggak? Tidak, karena mereka memilih bahan-bahan pembelajarannya sendiri dan nanti akan diarahkan oleh teachernya untuk oleh gurunya sesuai dengan tingkatannya gitu ya, tingkatan usianya. Oh, kalau usia 5 sampai 6 tahun karena sensorial sensitif itu ada di mana nih, misalkan nih 6 sampai 12 tahun ada reasoning, imajinatif, ada moral, ada social. Nah, ini ini yang harus diajarkan di usia itu. Kalau kita di usia 0 sampai 6 itu ada di absorber mind, language of order, terus ada cell contraction gitu ya. Guru adalah sebagai pemandu. Jadi di kelas Montessori itu bukan guru, itu bukan penceramah yang meni apa ya kalau bahasa Perancisnya membamblam gitu ya. Segala disebutkan ibu guru teh ya, yang tidak perlu juga mereka sebutkan gitu ya. Jadi eh, kalau di kelas Montessori itu guru sebagai pemandu. Jadi semuanya silahkan anak-anak yang mengerjakan, tapi dengan syarat material-material yang ada di dalam kelas itu sudah didemonstrasikan oleh guru. Jadi sudah dicontohkan. Jadi boleh di showing di situ ya. Lingkungan yang disiapkan dan dirancang untuk mendukung perkembangan holistik anak, termasuk aspek kognitif sosial, emosional, dan fisik. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang memfasilitasi pembelajaran alami dan kebahagiaan anak. Jadi di kelas Montessori ini anak-anak tuh harus benar-benar bahagia gitu ya. Jadi tidak ada yang pas keluar dari kelas Montessori itu dengan wajah penuh tekanan, lelah dan sebagainya. Aku nggak bisa pulang, katanya kata ibu guru kalau nggak bisa jawab, aku nggak boleh pulang duluan. Tuh budak teh sama tuh jadi sampai pulang itu cemberut aja ngejawab juga sebodoh saya mah udah nggak bisa biarin aja gitu ya. Jadi di Montessori itu tidak ada syarat seperti itu. Independent ya, independent and discovery ini yang prinsip yang terakhir dalam metode Montessori, kemandirian adalah salah satu tujuan utama. Anak-anak didorong untuk melakukan aktivitas sendiri, membuat keputusan dan mengatasi tantangan tanpa bantuan langsung dari orang dewasa. Orang dewasa di sini maksudnya guru. Kemandirian ini membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan lingkungannya. Jadi kalau nggak berantakin mainan itu jangan, ayo diberesin. Kita sudah punya kesepakatan dari awal. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu ambil, gitu ya. Jadi guru teh tidak usah beresin, beresin, beresin. Awas ya, nggak beresin. Kita cukup kamu sudah selesai dengan pekerjaan ini? Silahkan. Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Itu kalimat provokasi. Jadi sedikit kan ya ngomongnya ya. Kalau kita mah A sampai Z atau panjang kali lebar. Aduh, itu yang diingat dalam pikiran guru tuh pasti itu apa rumus matematika yang selalu
yang selalu digunakan oleh guru, panjang kali lebar. Discovery atau penemuan. Penemuan adalah elemen kunci sama tadi ya untuk prinsip Montessori. Anak didorong untuk mengeksplorasi lingkungan mereka dan menemukan pengetahuan mereka dengan pengalaman langsung dan menggunakan material pembelajaran yang dirancang khusus. Seperti tadi yang saya sebutkan ada knob cylinder, ada pin tower, ada ring rod, ada apa ya, Brown stair, ada pokoknya mah macam-macam ya Bu ya. Nanti kita di kelas yang lainnya kita bahas Montessori lebih dalam. Proses penemuan ini memungkinkan anak-anak memahami konsep secara lebih mendalam dan mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Konsep-konsep baru melalui eksplorasi dan observasi. Misalnya, anak-anak dapat belajar tentang matematika dengan menggunakan alat peraga seperti balok. Nah, baloknya pasti arah raya ya, pasti ada semua. Atau papan angka. Nah, bagaimana di Montessori-nya gimana sih Teh? Yuk, nanti kita ketemu lagi. Oke? Kombinasi antara kemandirian dan penemuan ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendukung perkembangan holistik anak. Jadi, prinsip pendidikan Montessori itu adalah pembelajaran yang mandiri, lingkungan yang disiapkan, peran guru sebagai pemandu, pembelajaran berbasis eksperimen, perhatian dan perkembangan secara individu dan integrasi sosial. Jadi ada 6 kunci atau 6 elemen yang harus kena kalau kita akan menjalankan metode Montessori. Metode Montessori ini biasanya sudah digunakan di seluruh dunia dan banyak diterapkan di sekolah-sekolah dengan apa ya, dengan fasilitas, dengan material-material khusus yang harus ada gitu ya, atau minimal Cina punya pink tower dan golden bead gitu ya, atau sandpaper letter dan lain sebagainya. Baru itu bisa disebutkan untuk kelas Montessori. Karena apa? Perkembangan anak itu sama. Perkembangan anak itu kalau katanya nih, yang saya pernah tahu, hanya tentang kemandirian dan kreatif. Ternyata tidak, Bu. Sama aja dengan konvensional. Mereka itu perkembangan anak itu harus holistik gitu ya. Nah, Maria Montessori percaya bahwa tidak ada manusia yang dididik oleh orang lain. Dia harus melakukannya sendiri dan itu tidak akan pernah dilakukan, atau mereka itu tidak melakukannya sendiri gitu. Jadi maksudnya kita itu tidak bisa mendirect anak-anak. Kita itu tidak bisa, ayo nak, ini kerjakan, ih kamu nulisnya belum selesai. Itu nggak bisa sebenarnya. Mereka bisa menulis bukan karena guru, tapi karena usia mereka, karena tahapan-tahapan yang sudah mereka lewati. Jadi guru itu hanya membantu proses mereka untuk sampai ke tahapan tersebut gitu ya. Seseorang yang benar-benar berpendidikan, dia akan menghabiskan waktu di kelas dengan waktu yang lama karena dia termotivasi dari dalam dirinya karena keingintahuannya secara alami dan kecintaannya terhadap pengetahuan. Montessori juga merasa bahwa tujuan anak usia dini seharusnya bukan untuk mengisi anak dengan fakta-fakta atau gini. Kalau di kita mah ya, di Purwakarta maksudnya. Kalau di Purwakarta mah anak teh mau disekolahkan di PAUD daripada di rumah gitu ya, jajan wae daripada di rumah mah mainnya tidak terarah gitu. Kalau di Purwakarta kan seperti itu ya. Jadi anak teh yuk daripada itu yuk mending naik sekolah di PAUD. Kalau di sekolah di PAUD teh jeung orang tuanya tuh pengennya menyekolahkan anak itu seperti ngirim laundry. Ya, ngirim cucian di laundry, nanti pulang ke sekolah teh udah bersih gitu ya. Jadi si anak teh oh udah pinter nulis. Jadi ketika 2 bulan di sekolah belum bisa nulis, otomatis si orang tua, kenapa anak saya tidak bisa nulis gitu ya. Gitu. Padahal mereka itu bukan bukan oleh pendidikan, tapi oleh usianya gitu ya. Nah, ada first land 0 sampai 6 tahun, second plan 6 sampai 12 tahun, third plan itu ada di 12, 18 dan yang terakhir fourth plan itu ada di 18 sampai 24.
kita kadang-kadang merasa udah usia 18 mah udah nggak usah diurusin lagi sudah dewasa. Ternyata itu sama krusialnya dengan anak usia 3 sampai 6 tahun, Bu. Mereka itu benar-benar jati dirinya terombang-ambing. Banyak pelaku kriminal di usia seperti itu karena mungkin masa-masa sensitif periodnya ada yang hilang. Ada yang misalkan maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada pengguna bimbel ya. Ketika anak disekolahkan di bimbel, mereka tidak distimulasi apapun kecuali distimulasi tentang kecerdasan atau dipaksakan untuk cerdas. Itu tidak tidak manusiawi banget gitu loh. Secara anak-anak tuh kasihan banget, otaknya diperas banget untuk bisa baca di 32 jam. Saya pikir-pikir saya sekarang pintar baca, Bu. Ini saya kelihatan pintar karena saya baca, Bu. Bukan karena saya pintar, saya karena saya baca. Saya pintar baca, dia. Jadi eh nggak instan, nggak 32 jam proses. Ada dari TK, SD, SD saya kelas 2 baru bisa baca kayak baca lancar maksudnya gitu ya. Itu coba ingat-ingat Ibu, 32 jam nggak atau 40 berapa jam gitu ya. Seperti iklan-iklan yang bergentayangan itu nggak ada. Nah, di tahapan ini kita lihat gerakan lahir. Gerakan lahir itu hingga dari lahir sampai 1 tahun itu gerakan itu mengajarkan tentang keterampilan motorik kasar melalui refleks alami yang untuk melatih kekuatan otot. Jadi kan kalau dari 0 sampai 1 tahun itu masanya anak dari lahir tidak bisa apa-apa, lahir tidak bisa apa-apa sampai dia berapa bulan bisa what is the meaning jumpalit. Nah, menjumpalit gitu ya, set gitu bisa tengkurap, terus bisa mengangkat kepalanya, bisa apa itu kalau bahasa Bunda Iin kalau kalau merangkak apa gitu ya. Ya itu step by step ya. Jadi tidak seperti binatang kalau kalau manusia itu. Kalau Mbak makan lahir berapa jam langsung bisa lari. Coba kalau orok, kalau bayi itu kan nunggu 1 tahun ya. Harus jadi bisa lari dan itu pun nggak langsung lari begitu aja. Aduh siun berenang kalau langsung lari seperti itu mah. Jadi pas usia 1 tahun langsung terolong aja lari enggak kan ya. Jadi dia itu eh, ngerondang dulu lah gitu atau apa bahasanya malah pokoknya mah ibu-ibu mah lebih mengerti lah seorang ibu lah ya udah pernah ngurusin bayi itu gerakannya. Jadi 0 sampai 1 tahun itu kalau ada masalah di pergerakan itu kalau di Montessori disebutnya mengalami penyimpangan, mengalami penyimpangan. Untuk tahapan mengenal benda kecil itu ada di usia 1 sampai 4 tahun. 1 4 tahun itu melatih motorik halus. Nah, di kita nih sudah di PAUD. Nah, banyakin sensor motor, Bu. Sensor motor terutama untuk keterampilan jari-jari tangan, mengembangkan koordinasi tangan dan mata. Jadi lempar ke sini kayak kayak Pak Kapran. Yuk, kanan, makanan, kiri, kiri. Nah, itu teh melatih kekuatan otot, melatih koordinasi tangan, mata, konsentrasi, perhatian terhadap detail dan memperkuat keterampilan kognitif. Nah, anak sudah diajarkan 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 dilempar. Gimana sih? Saya sering sering membersamai beliau, tapi kadang kata-katanya tetap aja nggak hafal. Yang selanjutnya, ketertiban. Ketertiban itu ada di usia 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun itu mereka itu harus mempunyai rutinitas dengan konsisten. Nah, dengan konsisten menjaga lingkungan yang teratur dengan tatanan dan susunan yang mudah dijangkau. Jadi ibu-ibu hati-hati nih, bunda-bunda di sekolah. Kita itu karena merasa material atau APE itu dibeli dengan mahal ya.
Jadi kita tuh disimpannya tuh, nanti kalau sama ibu guru tidak dikeluarkan, kamu tidak boleh ya. Kamu itu mah misalkan bantuan dari Sarpras sekian juta gitu ya. Nah itu tidak dikeluarkan. Kalau di kelas Montessori nggak ada lemari tinggi, nggak ada rak yang tinggi. Semuanya terjangkau oleh anak. Semuanya bisa diambil oleh anak. Dan tidak boleh, tidak ada kata-kata, larangan. Itu mah tidak boleh sayang, itu mah bukan, jangan dimainin. Sekarang bukan mainan ini ya waktunya. Jadi tidak seperti itu. Biarkan mereka merasakannya. Kalau merasa kesulitan, bukan untuk usianya, baru kita terangkan bahwa kamu belum bisa memainkan ini karena ini apa ya? Ini sulit gitu ya. Mau bunda ajak kamu bermain atau bekerja yang lainnya yang lebih mudah, jadi kita arahkan untuk yang lebih mudah. Nah, yang selanjutnya kalau untuk usia tadi untuk ketertiban ya. Untuk ketertiban ada tatanan yang harus bisa dijangkau oleh anak, nyimpen sepatunya harus tetap di situ, nyimpen tasnya harus tetap di situ. Itu sudah kita lakukan di kelas konvensional juga. Yang lebih menariknya kalau di Montessori ini Grace and Courtesy. Grace and Courtesy ini tata krama, Bu. Ini yang sayang banget kita itu luput dari pengawasan dan luput dari kita karena kuriwuh mungkin guru teh ya sekarang mah kayak kemarin kan PMM. Terus naon misi apa segala macam boleh dikatasin Kak. Boleh jadi apa pokoknya si guru teh tidak konsen ke anak aja ya. Kita melupakan grace and courtesy, melupakan tata krama. Jadi ketika anak misalkan, Bu Guru ini aku nggak bisa, dia lempar, kita marah. Tidak boleh, tidak seperti itu. Misalkan sudah benar bahasa itu, tidak seperti itu. Ayo, harus seperti apa? Ini, apakah kita sudah mengajarkan risk and courtesy kepada anak? Mengajarkan perilaku sopan, membantu anak membangun hubungan sosial dengan baik dengan temannya dan orang dewasa, meningkatkan kepercayaan diri anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, menumbuhkan empati dan kesadaran sosial supaya peka terhadap perasaan orang lain. Jadi anak-anak itu benar-benar eh, kalau dulu ya saya grace and courtesy-nya karena memang saya itu di lingkungan militer ketika mengambil air itu harus seperti apa untuk menyuguhkan air ke tamu. Kayaknya kalau seusia setua saya itu pasti mengalami ya. Kalau kata orang tua itu cina apa? Itu ada tamu Neng, tolong dikasih air. Itu kalau zaman dulu saya masih ingat ketika kita menyuguhkan ke tamu itu harus pakai tatakan, betul ya? Harus pakai tatakan. Kalau nggak pakai tatakan atau kita nggak pakai nampan itu nggak sopan. Ya, jadi kita itu sekarang nggak pernah mengajarkan ke anak kita bagaimana adabnya kalau menyambut tamu gitu. Kadang ambil air ya aqua, aqua aja begitu set gitu ya. Tanpa tatakan, tanpa nampan dan lain sebagainya. Di Montessori itu semua dipertahankan. Ketika ada misalkan di practical life, di area practical life misalkan ada spooning atau juggling water, itu disiapkan, harus disiapkan lapnya. Kalau zaman dulu saya juga pernah mungkin melihat ya kalau setiap Lebaran itu kan suka ada film Dono Kasino ya atau film-film jadul si Mbok pembantunya itu kalau ngasih air ke tamu itu suka bawa lap di tangan. Itu teh ada maknanya, ada gunanya ketika kita menumpahkan air cepat ditanggulangi gitu, cepat kita lap. Itu tuh suatu kepekaan dan kesopanan kita. Itu tidak kita tularkan kepada anak-anak kita. Jadi jangan salahkan ya sekarang muncul statement-statement anak-anak muda yang mencerca gurunya sendiri. Guru itu sekarang banyak korupsi guru dan sebagainya. Kita tidak boleh menyalahkan anak. Kita harus introspeksi diri. Apakah kita Oke. mengajarkan hal itu atau tidak kepada anak? Selanjutnya ada penyempurnaan indera di
usia 2 sampai 6 tahun. Usia 2-6 tahun ini membantu proses berpikir logik anak, mendukung perkembangan bahasa dan pengembangan koordinasi sensori motor, meningkatkan konsentrasi sehingga dapat menstimulasi semua indera. Jadi 0 sampai 6 tahun ini ledakannya harus benar-benar tuntas. Yang selanjutnya, Oke, teh, teh. yep, Oke, supaya nggak ngantuk nih teman-teman. Nah, ini keren nih. Materinya luar biasa, mudah dipahamin. Tapi kalau melihat tulisannya saya bingung karena semuanya bahasa Inggris ya. Untung itu narasumbernya keren. Sudah dijelaskan sedemikian rupa sehingga kita ya ada tanda kutip nih. Wah, kayaknya yang saya lakukan selama ini ada sesuatu ini ya. Ya dibilang kayaknya kemana-mana gitu ya. Oke, sebelum lanjut nih teman-teman, sahabat semua, halo. Apakah masih sadar diri dan masih ada di depan kamera? Mana jempolnya? Mana Siap, suaranya? Bun. Mana suaranya? Siap, Bun. Karena ini Masih, rawan, Bun. rawan sudah puasa. Kalau kita nggak puasa ngantuk bisa minum ataupun nyemil ya. Tapi kalau ini puasa ngantuk pasti cari bantal Masih, masih. supaya tidak cari bantal. Oke, eh Bunda Teh Iswan, saya kebiasaan Teh Iswan ya. Teh Iswan, boleh buka pertanyaan dulu Teh Iswan supaya komunikatif gitu. Nah, ayo ayo teman-teman, boleh buka Teh Teh boleh buka pertanyaan dulu dari materi-materi yang sudah tadi, nanti supaya nanti ada apa ya selanjutnya gitu. Dan siapa tahu di antara bunda-bunda mendengar materi ini ada mungkin sesuatu yang ingin dipertanyakan sebelum materi dilanjutkan oleh narasumber kita. Silakan, boleh bertanya. Siap Teh, boleh bertanya ya Teh Iswan ya. Oke, mute ya Teh Iswannya di mute ya atau dari semuanya mute-nya. Oke, Bunda silakan ada pertanyaan. Boleh ditanyakan supaya bunda-bunda nggak ngantuk dan sedikit saya juga melihat apakah betul-betul beberapa mungkin kurang lebih 1 jam ya materi tadi ini betul-betul diserap atau mungkin ketiduran atau gimana itu dengan pertanyaan saya coba-coba pengen tahu bagaimana. Silakan bunda-bunda, jangan bilang ah saya ngantuk bun gitu ya, jangan ya bunda ya. Ayo, halo, halo, sampaikan tangan. Kok diam semua? oke, Bu Kenalin. Naris, nggak mau bertanya atau seperti apa? Ini yang bertanya ini. Oh, Kak Pran maju. Apa Baik, mantan saya ada Kak. apa Ya, Kak. ada yang bertanya bagaimana bila lingkungan belum mendukung seperti bangunan atau sastra? Ya, ini ada pertanyaan nih, Teh Iswan. Bagaimana bila lingkungan belum mendukung seperti bangunan atau sapras? Apakah metode Montessori ini bisa dilaksanakan? Bisa Ayo. dilaksanakan asal tadi yang disebutkan di prinsip Montessori-nya ada. Kalau di prinsip Montessori itu kan kita kita scroll ke atas, ada 4 prinsip pendidikan Montessori yang harus kita layani, yang harus kita berikan kepada anak, yaitu satu, respect for the child. Jadi kita harus menghormati anak. Kita tidak bisa mendirect anak, memaksakan anak untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Guru-guru sekarang, termasuk saya, guru-guru saya, sekarang program RPPH itu sudah kita buat untuk 1 minggu ke depan. Bahkan ada yang 1 tahun ke depan. Ada yang menggunakan yang tahun kemarin, dan untuk tahun besok, tahun depan, tahun ajaran besok kita sudah siapkan. Itu salah untuk metode Montessori itu. Jadi untuk RPPH itu boleh untuk acuan itu kita menyiapkan, tapi eh, ada penambahan, ada istilahnya suatu apa ya? Kondisional ya. Jadi kita benar-benar harus satu menghormati anak, yang kedua kita harus benar-benar melihat masa sensitif periode anak. Yang ketiga
prepare of environment atau lingkungan. Setting lingkungannya yang harus kita apa yang harus kita kita kedepankan untuk yang tadi ada keteraturan dan keindahan, ada material pembelajaran yang tepat. Kalau sekarang itu yang saya lihat kelas-kelas Montessori yang sekarang, kelas sensorial, kelas sensorik, apapun itu ininya yang brandnya nanti belakangnya ada Montessori itu penuh dengan worksheet atau banyak sekali kegiatan-kegiatan motorik seperti misalkan bubble game, terus ada sensorial membuat play-doh itu udah sebenarnya membuat tepung dari play-doh dari tepung itu sudah bisa untuk dikatakan bahwa kita mengadop metode Montessori gitu. Jadi bukan bukan berarti harus kita punya pink towernya yang berjajar karena setelah saya tahu kalau di tempat kita biasanya kalau ada gunting anak dalam satu kelas ada 15 gunting ada 15. Betul ya? Betul. Pensil warna ada 15 set, krayon ada 15 set, pokoknya sesuai dengan jumlah anak. Tapi kalau di kelas Montessori, ketika anak misalkan ada dalam satu lingkungan kelas itu ada 15, semua aparatusnya, semua materialnya itu hanya satu. Semuanya satu, tidak 15. Jadi, bagaimana cara mereka mengerjakan pekerjaannya? Mereka harus lihat material apa yang kosong, pekerjaan apa yang mau mereka lakukan. Ketika materialnya yang misalkan diinginkan, mereka itu harus sabar menunggu atau mereka harus berdiskusi dengan teman-temannya, dengan temannya. Boleh saya main duluan atau mungkin kamu harus menunggu giliran gitu atau dengan menunggu giliran itu mereka itu diusahakan untuk bekerja. Nah, bedanya kelas konvensional dengan kelas Montessori itu di bahasa bermain. Di kelas Montessori itu tidak ada bahasa bermain. Anak usia kalau di kita kan belajar melalui bermain. Di Montessori itu tidak boleh. Karena apapun yang mereka kerjakan nantinya bukan permainan. Karena mereka apa yang mereka lakukan hari ini bukan hanya sebatas pemenuhan sensitif period, tetapi mereka akan mempersiapkan masa depan mereka. Gitu. Jadi semuanya harus bermain dengan mainan yang bermakna. Jadi kata bermain di kelas Montessori biasanya disebut dengan bekerja. Karena anak-anak di situ tidak bermain, tapi jangan anggap anak itu sedang bermain. Misalkan mereka memainkan boneka. Oleh konvensional disebut bermain peran. Oleh kelas Montessori disebut mereka sedang bekerja. Bekerja dengan beliau menghayati perannya tersebut menjadi orang tua. Kita arahkan bagaimana sih caranya apa memperlakukan bayi. Jadi si boneka itu nggak boleh disebut ini boneka. Jadi dibawanya itu harus benar-benar kita itu seperti membawa bayi. Takutnya ketika dia ada di dunia nyata dan ketemu bayi, dia what is the meaning di viewing? Susah saya. Jadi di apa atuh Bu Iin kalau di giwing teh nih, kalau misalkan ada bayi nih, bayi dia ambil aja begini. Itu namanya kalau di Prancis di giwing. Hmm. Jadi tanpa prediksi dan perhitungan yang tepat. Nah, itulah pokoknya mah gitu ya. Jadi kita itu harus konkret, kita harus nyata, memperlakukan memperlakukan bayi boneka bayi itu harus seperti apa? Kita harus mencontohkan dulu. Jadi semuanya harus dengan tatanan yang sangat rapi, dengan tatanan dan susunan eh, benar-benar nyata gitu. Nanti dia lakukan gitu kepada di kehidupan sehari-hari Oke. gitu Kak Pran. Oke, Jadi oke. tidak harus Betul kan Kak Pran memakai ternyata.
Pak Ci, pertanyaannya Pak Ci. Maaf. Saya Oke, lihat ini ada pertanyaan profilnya lagi? pakai merah. Profilnya pakai merah, nggak melihat bacaannya, no. Orang, bukan orang visual ya. Ah, Pak Ci emang. Masya Allah, ini mah master luar biasa. Izin Pak Ci. Aduh, piye kabar itu Mas? Iya, jadi gini, kesimpulannya mungkin kalau kelas membuat buka kelas Montessori yang mungkin saprasnya belum mendukung dan semuanya, tapi ada salah satu prinsip itu yang sudah kita laksanakan gitu. Salah satunya ya, salah satu, nggak semuanya ya. Seharusnya Itu sih salah semuanya, satunya, tapi karena semuanya ya keterkaitan Kak ini. harusnya ya. Tapi mungkin untuk tahap-tahap saking penasarnya untuk menerapkan gitu ya. Salah satunya tadi yang saya tangkap ya, saya secara pribadi karena saya juga sebagai mungkin di sekolah juga gitu kan. Tadi kan di Montessori kan kalau kita kebiasaan 10 siswa 10 gunting, 10 siswa 10 krayon kan gitu ya. Jadi di Montessori sebenarnya kita nggak harus mikir itu gitu. Ya, Berarti misal kalau satu ya mungkin kalau kayak siswa kita pasti rebutan gitu ya. Minimalnya 10-50% lah. Minimalnya ya. eh, bagaimana sih caranya supaya anak itu tidak rebutan? Ya, Uniknya, kalau di kelas Montessori itu, di sekolah Montessori itu ada momen kalau di kita makan ya tidak dipergunakan secara baik. Momen itu sebenarnya di kita juga ada. Eh, apa tuh namanya MPLS? Ya, yes. kalau di kita tuh Yang ada MPLS. kebiasaan di MPLS di awal. kita tuh salah kaprah loh. Salah kaprahnya apa? Salah kaprahnya itu kadang tidak Masa berguna. pengenalan lingkungan Kita sekolah. kita hanya memperkenalkan, oh ini namanya si Anu, ini namanya si ini, dan mengenalkan full dengan tepuk-tepuk, full dengan nyanyian. Kalau di Montessori tidak. Mereka itu konsisten. Dari awal sampai akhir mereka itu konsisten. Ketika misalkan dalam 1 tahun ini FGD dilakukan jam 8.30, maka di waktu MPLS, kalau di Montessori disebutnya normalisasi, di masa normalisasi itu harus ada. FGD itu harus memang benar-benar jam 8.30. Ketika ada anak yang terlambat, itu kita nggak nunggu. Itu semuanya berjalan disiplin banget gitu. Kita aja yang seorang guru sekarang menjadi siswa, sekarang menjadi mahasiswa di Montessori keteteran banget yang biasanya ya siap pertemuan kita mulai di jam 8 ya. Jam 8 kita kan baru OTW ada 5 menit ini gitu ya nyampe ke sana. Kita jam 8 tuh baru OTW kan begitu ya. Jadi jam 8.15 nah nanti juga banyaknya. Bu di kelas Montessori itu tidak semuanya seperti semuanya disiplin banget karena memang kita mau merubah anak-anak, kita dulu yang merubah. Karena kita, anak-anak itu ya tadi, absorbent mind. Next, ada lagi pertanyaan atau mungkin kita akan lanjutkan ini karena tahapannya kepotong. Baru tadi eh, ke penyempurnaan indera. Baru ada 4 slide lagi sebenarnya untuk kita menuju. Di eh, di kolom chat ada pertanyaan Teh Iswan. oke, saya turunkan. Penasaran karena dengan kelas Montessori, bener Bu, saya juga masih penasaran. Assalamualaikum. Oh, Serang Panjang Subang. Ah, ini mah ini teh sahabat lama saya ini. Satu angkatan dulu kita sekolah Kak Adi. Nih, pertanyaannya mana Kak Adi? Udah semua ya? Udah Oke. Sudah, sayang. sudah Kita semua. lanjutkan lagi, oke? Usia untuk menulis sensitif period. Kita masih di sensitif period yang tadi belum ke ini Kak, masih di masih di yang warna-warni itu. Menulis, mengajari anak-anak dengan aktivitas menulis yang merangsang keterampilan motorik halus, eksplorasi huruf, latihan menulis secara bertahap, membaca dan berbicara, itu ada di usia 3 sampai 4 tahun. Jadi jangan jangan khawatir ya Bu ya. Kita harus khawatir ketika anak usia 4 tahun itu belum bisa menulis.
Why? Nanti disebutnya kalau di Montessori dia memiliki penyimpangan gitu ya, menyimpang. Menyimpangnya itu gara-gara apa? Ini kalau penyimpangan yang menurut Montessori, menurut metodenya Montessori ini ada beberapa penyimpangan, di antaranya fear atau ketakutan. Anak selalu merasa takut ya, misalkan naik kursi bisa, turunnya nggak bisa. Nah, itu takut. Itu salah satu penyimpangan karena kodratnya secara naturalnya anak-anak itu eh, tidak merasa takut yang berlebih gitu. Oke, ada pertanyaan. Izin bertanya tentang RPPH di metode ini. Aduh, RPPH-nya nanti ya Bun ya ada pasti RPPH khusus. Karena kenapa RPPH-nya khusus? Maksudnya gini, RPPH sesuai dengan juknis pemerintah itu boleh. Kita kolaborasikan dengan metode Montessori, pendekatan Montessori ini. Dengan syarat harus memenuhi 5 aspek. Nanti di belakang ada 5 aspeknya apa aja gitu ya. Yuk kita lanjutkan. Apakah model perencanaan Montessori ada template yang baku? Enggak ya? Yang memang divalidasi oleh Montessori atau mengacu kepada ketertarikan anak. Hmm, Ini kalau ketertarikan anak, kalau kita menyimak dari tadi itu bukan dari eh, template, tapi dari pekerjaan anak, dari material yang kita siapkan untuk anak, gitu ya. Jadi model perencanaan Montessori ada template-nya nggak ada. Ibu guru harus pinter. Anak-anak kita itu udah pinter secara naruriahnya, sudah pinter secara alamiahnya. Jadi ibu guru harus lebih pinter. Nah, bagaimana dengan membaca? Hati-hati. Anak usia di atas 5 tahun kalau belum bisa membaca, menurut Montessori itu adalah suatu penyimpangan karena membaca itu harus tuntas di anak usia 5 tahun. Mengajari anak-anak menyuarakan huruf dengan bentuk-bentuk kata sederhana, menggabungkan dengan indranya. Membaca secara taktil sehingga mereka mempelajari bentuk. Nah, seperti Kak Pran kemarin kan ya, 5M. 5M itu kalau di metode Montessori itu kan kita adopt nih metodenya Kak Pran nih. 5M kata Kak Pran. Kita kolaborasikan dengan Montessori. Kolaborasikannya dengan apa? Dengan sensitif periodenya. Kita cari lagi ke prinsipnya. Prinsipnya apa nih yang diambil dari keempat itu harus semuanya memenuhi. Oh iya, tatanan dan ininya harus seperti apa. Biasanya anak di Montessori itu semuanya seperti kalau mengenalkan huruf itu ada yang namanya sandpaper letter. Di mana sandpaper letter itu, aduh, ada di bawah, ada di kelas. Sandpaper letter itu jadi permukaan ketika misalkan ini huruf A, ini huruf A, si garis A-nya ini, where's the picture? Nah, si huruf A-nya ini tuh kasar. Jadi si anak itu bisa meraba. Sensoriknya harus harus dimainkan. Sensoriknya harus dimunculkan karena itu akan merangsang indera-inderanya, mereka akan beradaptasi dengan lingkungannya. Oh, ini huruf A. Nah, kemarin ada pertanyaan huruf A, apakah huruf A yang eh, ada topinya atau yang ringkas seperti ini? Kalau di Montessori itu diwajibkan mengenal huruf A kecil yang sederhana seperti ini. Karena apa? Pembelajaran Montessori itu berkesinambungan. Ini akan menjadi bentuk yang sama dengan pengenalan yang lain yang lebih luas lagi di childhood 6 sampai di usia 6 sampai 12 tahun. Ini akan menjadi mereka akan nantinya akan dikenalkan dengan huruf sambung. Huruf sambung A kan seperti ini ya. Ih, jelek banget ya. Nah, lanjut. Terus bagaimana di usia berapa sih anak mengenal bahasa ekspresif?
Maaf, saya tadi menyimaknya terlewat, nggak apa-apa. Diajarkan tata krama itu grace and courtesy ya Bu ya. Grace and courtesy itu di usia 2 sampai 6 tahun. Jadi di usia 2 tahun itu kita harus benar-benar konsisten mengajarkan anak. Misalkan kalau ibu mau mengajarkan sholat subuh, jangan di usia 5 tahun baru di bahasa Prancis lagi, digebrak-gebrak. Yuk sholat subuh. Coba ibu dicoba di usia 2 tahun. Dan ini sudah saya buktikan di dua anak saya ya. Ketika 2 tahun itu, ayo sholat subuh, saya pangku anak ke kamar mandi. Dia mau sholatnya seperti apapun, mau 1 rakaat juga belum selesai, sudah tertepar lagi. Minimal dia tahu kalau sholat subuh itu jam berapa. Itu nggak akan berat nanti, itu grace and courtesy. eh Oke, kita lanjutkan untuk bahasa ekspresif. Nah, bahasa ekspresif itu menirukan gerakan dan pemahaman ini. Jadi gini, di Montessori itu untuk belajar membaca biasanya dibantu oleh teknik fonik. Sudah mengenal ya teknik fonik mah. Jadi misalkan A, B, B itu enggak B, tapi jadi eh, jangan 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 keliru, jangan tertukar B, P, D itu hampir sama. Cuman kalau B atau B itu mulutnya dikatupkan dulu, baru baru kita tiup kayak itu B. Tapi H-nya jangan keluar. Kalau H-nya kalau H-nya keluar itu jadi seperti H. Jadi A, C itu C, A, C, D. Nah, D itu jadi si lidah itu ditarik ke atas seperti kita dok. Ya, nyai benernya. Itu mah nyai yang lebih paham. Kalau saya pahamnya ponik Ya, oke. gitu ya. Ini mungkin kita kasih waktu sekitar 10 menit lagi untuk tanya jawab kembali ya, Teh ya. Ya, Oke, nah itu. kita Jadi bahasa lanjut. bahasa ekspresifnya, bahasa spasialnya itu ada di usia lahir sampai 6 tahun itu harus tuntas, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada eh, apa ya? Kalau sekarang mah musimnya teh speak delay, itu harus cepat-cepat ditangani. Kalau di usia 6 tahun atau di usia 5 tahun itu belum tertangani, itu kita harus khawatir. Jangan sampai gini, ada turunan faktor genetik si ayahnya juga dulu kayak gitu, gitu. Eh, karena pola hidup kita beda. Pola hidup anak kita dengan pola hidup kita zaman dulu beda. Kalau dulu mah nggak ada makanan-makanan instan ya, semua serba di ini di apa dibuat. Nah, eh, diturunkan ke Adi maaf. Nah, peran guru sekarang atau peran orang dewasa. The teacher, nevertheless, has many difficult functions to perform. Namun demikian, guru memiliki banyak fungsi yang sulit untuk dilakukan. Benar, jadi banyak beban kayaknya mau untuk Montessori mah gitu ya. Tapi kalau sudah menjalaninya, saya baru baru beberapa bulan aja udah enak gitu lah ya. Jadi yang sulit itu adalah normalisasinya. Her cooperation is not at all exclude. Jadi kerjasamanya satu sama sekali tidak dikecualikan. Jadi harus benar-benar bekerja sama antara teacher, child, and environment. Nah, but it becomes prudent, delicate, and manifold. Nah, jadi di sini disebutkan tetapi menjadi bijaksana, halus dan bermacam-macam. Dia tidak membutuhkan kata-kata atau energi keparahan kalau di sini ada kita baca keparahan, tetapi dia harus dapat membuat pengamatan yang bijaksana untuk membantu seorang anak dengan menghampiri atau dengan menarik diri dia dan dengan berbicara atau diam sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di kelas Montessori itu benar-benar
silent, mereka itu benar-benar bekerja dengan fokus. Kalau sudah beradaptasi ya, jadi mereka itu nggak ada yang lari ke sana, lari ke. Padahal yang saya lihat, yang saya observe itu adalah sekolah Montessori yang inklusi. Apakah Montessori ada metode khusus untuk belajar membaca? Nah, tadi udah ya, Pak Ci ya. Saya pernah dengar tentang seri Merah Muda dan eh mungkin saya belum pernah dengar malah kalau seri Merah Muda. Jadi ada namanya LMA. Nanti ada gambarnya deh kalau nggak salah di belakang. Jadi si LMA-nya itu ada yang kemarin sama Kak Pran disebutkan ada huruf warna merah dan biru gitu ya. Nanti kita lihat gambarnya di belakang. Oke, di 5 aspek sekarang Kak Adi. 5 aspek Montessori. Nah, ini salah satunya lagi yang memang harus ada di kelas Montessori, walaupun sarana dan prasarananya masih konvensional. Sama di kelas saya, di tempat saya juga belum seluruhnya Montessori seperti ini. Keren banget saya nih. Bu, satu material ini, Hmm. gitu ya. Kalau di Malang mah banyak kayaknya tuh, Malang, Klaten, Magelang tuh udah banyak nih ininya pabrikannya. 5 aspek Montessori beda dengan 5 aspek perkembangan. Ya, jadi 5 aspek di sini adalah 5 area. 5 area, 5 tempat bermain anak, tempat belajar anak, tempat bekerja anak itu ada 5 area. Satu area practical life. Practical life ini jadi aktivitas sehari-hari yang membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk kemandirian dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan anak-anak dalam tugasnya secara nyata dan bermakna. Misalkan satu, merawat diri sendiri itu di practical life. Merawat diri sendiri seperti apa ya? Mencuci tangan, sikat gigi, merapihkan rambut, berpakaian sendiri. Itu adanya di area practical life. Nah, area practical life itu apa sih? Ini loh Pak Ci yang disebutkan sarana dan prasarananya harus ada gitu ya. Sarana dan prasarananya yang harus ada. Practical life-nya sarananya seperti apa? Misalkan spooning. Spooning itu kan menyendok ya, spoon itu sendok, ning itu menyendok jadinya. Jadinya menyendok. Jadi kegiatan menyendok itu ada di practical life, memindahkan biji-bijian gitu. Itu adanya di practical life. Nah, terus merawat lingkungan. Di kelas Montessori itu ada sapu kecil, pengki kecil, terus ada lap, ada kanebo, segala segala ada. Pokoknya dapurnya emak tuh kayaknya pindah ke Montessori. Itu merawat lingkungan, anak belajar nyapu. Jadi kenapa harus diajarkan dari kecil supaya nanti sudah besar mereka juga tahu. Ketika mereka misalkan lagi spooning, terus tumpah spooningnya misalkan kacang ijo deh ya yang suka berhamburan kemana-mana. Itu mereka itu nanti ada life material atau aparatus praktek live-nya itu ada sapu dan pengki. Jadi mereka itu menyapu, disapu gitu ya. Nah, itu harus ada semuanya. Apakah itu khusus? Bukan. Kita sering menemukannya di rumah ada, di sekolah ada, tapi kita tidak memfasilitasi untuk ukuran anak. Sekarang mah kan banyak ya yang buat di mobil tuh sapu kecil, pengki kecil. Nah, itu bisa digunakan menjadi aparatus atau material Montessori. Terus merawat lingkungan, kemampuan sosialnya, misalkan berbagi, bekerja sama, berkomunikasi. Nah, jadi apa kamu sudah siap nggak untuk berbagi? Kamu mau nggak berbagi? Jadi mereka itu tidak jangan diarahkan oleh guru. Guru tidak boleh mendirect kalau di kelas Montessori, tapi mereka harus dengan kesadarannya sendiri gitu, atau berdiskusi dengan temannya itu mengasah kemampuan sosialnya. Koordinasi motorik ya tadi ya seperti menyapu, menjepit gitu. Eh Practical life itu jadi untuk supaya anak tuh benar-benar sudah biasa dengan melakukan nanti di kehidupan sehari-hari. Kegiatan praktis Montessori yang sangat penting membantu anak mengembangkan keterampilan untuk kehidupannya di
sehari-hari. Sensorial, kegiatannya untuk menyempurnakan semua indera dan supaya anak mengeksplorasi lingkungan mereka. Nah, ini yang untuk sensorialnya. Jadi, kalau sensorial sepertinya di kelas bahasa pun ada sensorialnya. Nah, ini yang S, M, A, T itu bisa dimasukkan ke sensorial karena huruf-huruf yang ada di situ A-nya itu timbul dan kasar kasar itu. Jadi bisa untuk sensorial. Terus di Montessori juga ada parfum bottle. Jadi ada parfum yang untuk mereka mencium aroma-aroma ini mencium apa? Kalau di tempat kita mah dulu pramuka ya udah gede. Ini ya di ini ada bau kaos kaki, ada bau terasi, ada bau apa. Nah itu di kelas Montessori itu disediakan aparatusnya. Terus untuk bunyi-bunyian. Terus untuk term apa term teh suhu untuk suhu mengukur suhu ini panas ini dingin mereka itu ada alatnya gitu ya jadi kalau kita nggak ada ya menyerupai lah gitu loh terus bagaimana untuk Lalu pengembangan narasumber. Oke, begini eh, sedikit ya. Karena ini waktu. Hai, Mhm. memang kalau sudah materinya asik ya, keren luar biasa. Waktu kita tinggal nggak ada 10 menit. Oke Jadi bisa dilanjut pertemuan selanjutnya ya. Kita coba untuk pertanyaan teh ya. Kita oke coba kita lihat jadi pertanyaannya di dulu. pertemuan selanjutnya kita akan mulai Nah, dari 5 aspek Montessori. ya, oke. Gimana? Kita ada pertanyaan nih dari Bunda siapa? Bunda Anggis sudah ya. RPPH tadi sudah ya, sudah terjawab. Sudah, Selanjutnya, apakah model perencanaan Montessori ada template yang baku, yang tadi memang sudah bisa dijawab. sudah. Tadi sudah. Betul. Tadi Yang menyimak ini sudah dinaikkan lagi ke atas, yang udah. terlewatkan, udah. Apakah Montessori ada metode khusus untuk belajar membaca? Udah semua. Jadi, Ya. oke, sekarang kita buka pertanyaan untuk biar si masih penasaran ini, karena kalau saat kayaknya waktunya nggak cukup deh. Gitu. Ini belum kita Mhm. belum kemana-mana, masih ke dari filosofi dari semua ini belum cukup. Jadi nanti Iya, kalau 5 aspek dibahas cuma dua kurang waktunya kayaknya melihat waktu betul. yang tinggal Jadi sedikit. filosofi ini sendiri eh, kita mempelajarinya lebih lama dari Betul. bab-bab yang lainnya gitu ya. Iya, betul. Jadi ayo teman-teman, udah semua kita buka pertanyaan, tanya jawab karena waktu kita tinggal sedikit. Mohon maaf, kembali lagi Hmm. ke waktu. Iya betul. Kita nggak mungkin sebenarnya Iya. kalau sudah asik begini kayaknya lupa deh mau menyiapkan buka puasa Iya. ya. Kenapa filosofi terlalu panjang banget sih Bunda? Jadi ini 10 slide ini saya semalam ditagi-tagi Kak Adi. Ini saya harus menerjemahkan 3 buku ini. Nah, ini sudah ada nih. Teh tuh sudah ada pertanyaan. Boleh Zoom lagi Bun untuk materi selanjutnya. Nah, tuh sudah ada tuh. Makanya di stop dulu materi hari ini. Oke, Nah, jadi ini semalam tuh saya harus menerjemahkan 3 karena ini semua English full, English full. pokoknya dah siap bahasa Inggris ya. Udah kita Siap. serahkan aja untuk Ya, penerjemah pada narasumber. Kita tahu matangnya aja ya. jadi gini, kenapa? Karena ada etika. Ketika kita memang dalam slide itu kita harus menggunakan kalau kuat itu kayaknya enggak ini nanti nanti kalau ini kan memang filosofi itu panjang kalau ada terjemahannya di situ gitu. Jadi nanti saya bagikan terjemahan dari kuat-kuatnya itu insya Allah nanti saya bagikan. Nah, Karena tuh. kalau slide pasti Dia dah. dibagikan langsung sama Kak Adi ya. Udah keren kan? Apa sih yang nggak ada kayak ini, kayak kita tes sosro ya. Hmm. Apapun yang kita minum, apapun yang kita minta ada di sini ya. Saya sama Pak Cik Bunda ini yang translate. Waduh, saya nggak bisa. Saya bisa nih translate bahasa Jawa yang bahasa Indonesia siap ya. Kalau itu bahasa apa saya juga nggak tahu. Itu padahal bahasa Inggrisnya Jadi udah campur bahasa Prancis. Nah, eh Kak Adi, Kak Adi unmute atuh. Enak amat ya dia. Cek, Aduh, cek, cek. hari istirahat Kak Adi. Segera ini awas nih kayak Oke, apa. ada pengumuman juga nih buat bunda-bunda yang kemarin udah
TF dan juga udah dapet link Canva-nya, ini pengumuman selingannya. Terus Mm-mm. tiba-tiba hari ini mungkin keluar dari tim, nanti boleh japri lagi. Mm-mm. Apa namanya? Kalau nggak keluar ya, karena tadi ada sesuatu yang tiba-tiba entah dari sananya ya, saya dapat info jadi dibersihkan semua yang kemarin udah join ke Canva. Nanti kita eh, joinkan lagi atau dengan link yang sama silakan join lagi. Mohon diperiksa. Tapi kalau yang masih stay di timnya nggak ada masalah. Nah, kalau yang Hmm. sempat ke kick atau kelempar keluar dari tim Luvo Digital, kabarin tinggal klik link yang sudah diberikan. Oh ya, nah itu dia Bu Nani atau yang lainnya. Kalau memang semuanya Hmm. itu bukan dari saya ya, dari pihak Canva-nya memang seperti itu. Kadang bersih-bersihnya itu nggak 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 kira-kira. ya nggak dikasih tahu kitanya. Praktikal Hmm. live di sini apa beda? Di sini nanti untuk Montessori kelas berikutnya nanti kita akan infokan juga. Memang seru. Saya pernah ngisi di kelas Montessori itu eh, bukan kita membandingkan, tetapi kaget aja dari sisi adab. Nah, Tuh. mereka tuh sudah dibiasakan ada tamu tuh menyambutnya seperti apa, lalu menyiapkan tadi tuh minuman. Nah, itu saya di salah satu sekolah swasta dan waktu di Malaysia. Jadi anak-anak ketika ada tamu tuh sudah ready, bisa bisa disebut apa namanya ya by design dia tapi saya tanya gurunya sudah terbiasa dari TK. Nah itu dia, jadi sudah terbiasa dari TK ke kelas berikutnya itu ada sesuatu lagi yang ditambahkan ketika dia melayani tamu. Sementara itu tadi informasi dari saya. Saya cukup mendengar banyak ilmu ya hari ini dan memang penting banget urusan mendidik dan ya seperti Tutwuri Handayani mengatakan gitu ya. Saya lupa Ingarso. Mang Ingarso Sungtulodo, Nah, itu maksudnya Ingadja bahasanya. Mangunkarsa. Itu Iya, ada di TDBA saya hafal. iya betul. Baik. Kak Adi ada satu Ya, pertanyaan ini nanti jadi takut jadi hutang. perta- Practical life di sini apa bedanya dengan kelas sentra? Beda. Jadi bedanya gini, practical life di kelas Montessori itu semuanya harus benar-benar. Kalau teko ya teko gitu. Kalau di kaca ya kaca gitu. Jadi kalau di sentra itu kan pura-pura ini seperti di culture. Di culture itu kita nggak boleh mengenalkan gambar. Gambar misalkan gambar binatang gajah. Gajahnya lagi dipoto senyum begini atau dengan centilnya mengerlingkan mata, kakinya diangkat sebelah. Itu nggak boleh. Gambar animasi itu tidak boleh di Montessori. Jadi kalau kita mau mengenalkan gajah, real gambar foto gajah gitu. Gajahnya bukan cantik, Pak Ci, itu mah centil. Pak Ci, unmute dong, Pak Ci. Ini master narasumber nih yang eh, akan mengisi di hari kelima apa keenam, Kak Adi, geret. Oke, oke, oke. Semakin seru ya, siap. semakin Monggo, Bu In. semakin kita belajar nih, semakin haus ya, semakin kita tahu, semakin merasa tidak tahu gitu ya. Ternyata luar biasa sekali ilmunya hari ini dan Emak Montessori itu menginginkan pendidikan tuh harus membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mereka untuk menjadi manusia yang utuh, bukan manusia yang pintar. Itu yang saya tangkap ya. Karena eh, di sini memang kemampuan sosial, emosi sosial, terus berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi efektif, kemampuan mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab, kemampuan mengembangkan rasa
ingin tahu dan cinta belajar itu sangat amat di Montessori itu sudah dinetralisasi ya. Tadi ada bahasa Normalisasi. netralisasi di sini ya. Kalau tadi itu kayak kayak pemain bola ya kan, kalau pemain dari luar tuh dinetralisasi di Indonesia kan. Berarti kalau kita punya siswa sekarang harus kita netralisasi menjadi Iya. Montessori gitu ya Teh Jadi ya. dinormalkan. Oke, ada yang bertanya, Dinetralisasi besok maksudnya apa? materinya apa? Untuk Ya, besok sebenarnya sebenarnya ada materi untuk besok. Berhubung Montessori ini kayaknya nggak bisa deh kalau dijedah ya. Harus lanjut ini teh besok ini. Gimana? Gimana? Masih mau lanjut apa materi dijedah dengan materi yang baru atau yang dilanjutkan yang hari ini? Ayo kita buat kesepakatan dulu. Lanjut tuh. Nah, kan karena untuk materi selanjutnya sebenarnya itu ada pembelajaran inovasi, pengenalan ya kan gaya belajar di pendidikan anak-anak ya. Gaya belajar anak itu kan ada apa audiovisual, kinestetik gitu ya. Jadi nanti besok itu belajarnya tentang gerak dan lagu melalui pengenalan hadis, surat pendek melalui gerak dan lagu. Karena materi hari ini sangat keren dan harus dilanjutkan dan nggak boleh ada jeda. Takutnya nanti kalau kemasukan ilmu baru bisa apa namanya terpisahkan ya. Jadi besok lanjut teh. Gimana? insya Ini Allah sinyal apa siap gitu siap ya? siap. Sinyal Nanti saya saya berarti yang di